Saat kita gagal dalam moral, dalam komitmen, apapun itu, muncul suatu perasaan bersalah. Itu bukan psikologis, bukan hanya perasaan saja, karena memang kita bersalah. We are guilty. Bagaimana Tuhan menangani rasa bersalah? Nah, perhatikan, dalam penciptaan Tuhan bisa bilang begini, jadilah terang, jadi terang. Jadilah samudra raya, jadi samudra raya. Tapi untuk rasa bersalah, bisa nggak dia bilangin? Hilanglah rasa bersalah. Nggak bisa. Terjadilah pengampunan dosa, hilanglah dosa. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Maka rasa bersalah akibat dosa tidak bisa hanya pakai perkataan, harus ditangani. Ada hutang yang terjadi akibat dosa, tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada yang membayar atau menanggungnya. Karena jika tidak, hal itu melanggar keadilan Tuhan yang sempurna. Tuhan menangani rasa bersalah karena dosa ini dengan cara apa? Substitusi diri. Inti dari pesan kabar baik Injil adalah the self-substitution of God. Tuhan yang menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mendapatkan konsekuensi dari pelanggaran saudara. Esensi dosa adalah manusia menggantikan Tuhan dengan dirinya. Sedangkan esensi keselamatan adalah Tuhan menggantikan manusia dengan dirinya. Jadi sebelum Anda melihat bahwa Anda adalah orang berdosa, kasih Kristus tidak bisa saudara lihat. Semakin besar kita melihat sifat dosamu, kejahatanmu, semakin kita lihat, aduh aku butuh penyelamat. Semakin dalam pemahaman kita akan dosa kita sendiri, kasih Allah bagi kita semakin dapat kita terima. Semakin saudara berusaha meminimalisasikan dosamu, semakin kamu tidak bisa menghargai kasih Kristus. Sadarkah kita betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauh kita jatuh, namun betapa besar anugerahnya dalam menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu besar, besar, besar sekali. Mengapa kita harus terus memandang dan merenungkan dengan sungguh perbuatan substitusi Yesus yang luar biasa di kayu salib? Perhatikan saudara, di salib Yesus bertukar tempat dengan kita. Hukuman kita ditukar dengan pengampunannya. Dosa kita ditukar dengan kebenarannya. Murka Allah atas kita ditukar dengan perkenanan Allah atas hidupnya. Kematian maut ditukar dengan hidup yang kekal. Doktrin salib itu sangat mirip dengan matahari dan bintang. Kalau saudara lihat malam-malam banyak bintang bersinar, kelip-kelip. Tapi waktu sinar matahari terbit, bintangnya masih ada di sana. Tapi sinar bintangnya sudah ketutupan dengan sinarnya matahari yang begitu terang. Hidup kita mungkin banyak bercak-bercak dosa, kelemahan, ketidaksempurnaan, kegagalanmu, kelemahanmu, iri hatimu, rasa bersalahmu. Tapi waktu engkau memandang Yesus, terang Yesus begitu bersinar sampai menutupi semua cacat saudara. Dulu saudara dan saya masih musuh, tapi Yesus rela mensubstitusi dirinya dengan saudara. Dulu musuh, sekarang saudara anak. Apakah kasihnya akan berkurang? Tidak. Apakah naik turunmu dalam perjalanan imanmu kadang-kadang mampu, kadang-kadang gak mampu? Apakah berubah? Tidak. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasih Tuhan kepada saudara atau menambahi kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya sempurna dan utuh bagi umatnya. Amin saudara. Seberapa sering kita meminimalisasikan dosa, berpikir bahwa diri kita ini lumayan baik. Siapa yang saudara pandang untuk mengurangi rasa bersalah? Usahamu, kebaikanmu, atau salib Kristus? Karena Injil, kita tidak merasa diri baik. Kita tidak malu mengaku dosa karena kita memang orang berdosa, tetapi kita dikasihi, dibenarkan Allah di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara.